Nah, sekarang kita masuk ke pecahan dan operasinya. Ini masih di bab pecahan dan operasinya. Nah, kita itu masuk ke subbab yang namanya konsep pecahan. Nah, di sini ada persen dan per mil. Kalau dari tabel penggambaran nih, nah ini dari tabel penggambaran persen, ini kita bisa lihat nih, persen adalah per 100 dan per mil adalah per 1000. Angka yang sering digunakan untuk menunjukkan persen umumnya kurang dari 100. Jarang dijumpai topik yang berkaitan dengan persen tetapi melibatkan bilangan persen lebih dari 100. Jadi pecahan yang melibatkan persen adalah pecahan sejati, yakni nilainya kurang dari 1. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar atau tabel penggambaran persen. Jadi kalau misalnya per 10-nya 4, per seratusannya 5, maka biasanya ditulis 45 per 100. Jadi kalau untuk desimal itu bilangannya, nih, yang di atas itu bilangan, yang di bawah itu penyebut. Bilangannya dibagi sama penyebutnya. Jadi 45 dibagi 100. Um, Rai udah belajar yang ini belum? Sudah bisa membagi membagi lewat ini kan? 45 dibagi 100 dibagi 100 kayak gini. Udah bisa belum? Udah bisa belum? Kalau udah bisa, Kak Humay lanjut. Kalau belum bisa, Kak Humay ajarin. Soalnya kita ngejar nih minggu ini. Kita Ini mau kuis di depan. ini nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Iya Bilang nggak dong. kelihatan. Bilang dong. Nah, gini. Tapi yang tadi Ah, PPT-nya kelihatan. iya. Ya, ini kan. Jadi kalau 4 per 10-an, 5 per 100-an, maka ditulisnya 45 per 100. Hasilnya 0,45. Caranya gimana? Caranya itu gini. 45 dibagi dengan 100. Nah, dengan menggunakan cara ini, Rai udah bisa atau belum? Belum. Belum. Oke. Kita coba ya. Misalnya nih, 45 dibagi 100. 45 dibagi 100 kan nggak bisa tuh, ya kan? Makanya kita menggunakan cara ini. Karena ini 45 dibagi 100, maka kita alternatifnya kita tambahin 0 di sini. Kita tambahin 0 di sini, ya. Terus karena di sininya 0, 0 kali 100 kan 0 tuh. Di sininya kita kasih 0 juga, gitu. Kasih koma di belakangnya. Nah, kalau udah kayak gini udah bisa dibagi nih. 450 dibagi 100 yang mendekati bisa dibagi 4 ya. 4. 4 dikali 100 hasilnya 400. 400. Ya. Nah, setelah kayak gini dikurangi. Emang agak susah sih kalau kalau lewat ini ya. Kalau lewat Zoom. Insert. Ditulis juga bisa. Nah, setelah udah dapet kayak gini, kita kurangi di sini. 0 dikurang 0 hasilnya 0.
5 dikurang 0 hasilnya 5. Ya, ya tulisannya jelek lagi. Nah, ini 50 ya. 4 dikurang 4, 0. Berarti nggak perlu ditulis. Nih dapat 50. Masih ada 50 nih. Jadi kalau pembagian itu harus nilainya sampai ke 0. Masih ada 50 nih. Kita tambahin lagi nolnya di sini. Tapi di sininya nggak perlu ditambahin 0. Jadi kita karena di sini udah ditambahin 0, jadi nggak perlu ditambahin 0 lagi di sininya. Jadi 500. 100 dikali berapa? 500 dibagi 100 hasilnya 5, ya kan? Nah, kita taruh di sini 5. 5 dikali 100 hasilnya 500. Aduh, jelek banget lagi ini tulisannya. Nah, kurang deh. 0, hasilnya 0. Jadi 45 dibagi 100 hasilnya 0,45. Kayak gitu caranya. Sampai sini paham nggak? Kurang Coba paham. kurang paham ya. Coba lagi ya, misalnya 36. Misalnya 36 dibagi 100. Karena kita mau sen. 36 dibagi 100 menjadi, ini ya, kita ubah dulu bentuknya. 36 bagi 100. Sini aja deh. 36 dibagi, kayak gini notasi bagi ya, kayak gini. Kalau kayak gini notasi bagi, kalau kayak gini notasi akar. Tapi tadi nggak ada notasinya. Dibagi 100. 36 bisa langsung dibagi 100 nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, jadi kita taruh di sini 0. Kita tambahin 0. Nah, kita taruh di sini 0. Kasih koma di sini. Set. Nah, udah. Nah, kalau ini kan udah 360 nih. Bilangannya sama, ada 3 nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 360. 100 dikali berapa yang mendekati 360? Apa yang Dikali 3. Pintar. Dikali 3. Taruh di sini 3. 3 dikali 100. 300. Iya, ditulis di sini 300. Dikurang 0 dikurang 0. 0. 6 dikurang 0. 6. Ya, 3 dikurang 3. Ya 0. Iya, betul. Sekarang 60 nih. 60 bisa nggak dibagi 100? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kita tambahin lagi 0 di sini di depannya. Nah, kalau perkalian 100 yang hasilnya 600. 100 dikali berapa yang hasilnya 600? 6. Iya, betul. Kita tulis di sini 6. 6 kali 100, 600. Kita tulis di sini. Hasilnya 0. Ya kan? 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 6, 0. 0. Jadi 0 di sini. Jadi 36, nih, 36
dibagi 100 hasilnya 0,36. iya pintar 0,3. Nah, sekarang Rai bawa ada pena sama ada pulpen sama itunya, kertasnya, bukunya Ada ada. Oke. Boleh ditulis. 53 dibagi 100 dan 67 dibagi 100. Hasilnya berapa? Aku mau tunggu 5 menit. 3 menit aja deh. 3 menit ya. apaan? Udah. Bentar ya apa? Tiga menit ya. Jadi 12 14:57. Udah selesai ya. Udah, Bu. Oke, hasilnya Yang nomor 1 itu hasilnya 0,53. ya betul. Yang kedua Yang kedua hasilnya 0,63 67. 67 ya betul. Coba kalau ini 432 dibagi 100. Ya, berapa hasilnya? Ya, bisa nggak ngerjainnya? Ketemu nggak jawabannya? Oke, udah. Berapa? Hasilnya 4,32. Ya, bagus. Kalau 432 dibagi 1000. Udah. Hasilnya 0,432. 0,432 ya. Ini nulis sendiri kan? Iya. Nggak pakai kalkulator ya? Enggak. Kalau perkalian ini 102 dikali 3. 2 dikali 3. Berarti Ya. 306. Iya, pintar. Bagus. Berarti bisa kita lanjut ya. Iya. Nah, kalau tadi persen 100, ya kan? Oh, aja. Kalau mil, ya 1000. Nah, contohnya ini. 0,45 persennya berarti 45%. Sama halnya kayak 8/100, desimalnya yaitu 0,08 persennya adalah 8%.
Oke, kita lanjut. Kalau dari tabel penggambaran persen, kita dapat mengamati bahwa persen atau 45%, 8%, dan 30% masing-masing menyatakan banyak satuan perseratusan dalam peragaan. Jelas bahwa makna persen adalah banyak perseratusan dalam peragaan atau besaran persen ditunjukkan adalah banyak kepingan kecil perseratusan pada peragaan. Selanjutnya pemil artinya per 1000 dan disimbolkan dengan persen tapi nolnya ada 2 di bawahnya ya. Dengan demikian yang dimaksud adalah misal 12 per mil sama dengan 12 per mil. Nah ini notasinya, kalau per mil itu kayak gini notasinya. Kalau persen tadi kayak gini notasinya ya. Udah pernah lihat ya, Rai? Kalau persen kayak gini, kalau per mil seperti ini notasinya. Ini disebutnya per mil. Notasi seperti ini disebutnya per mil. Jadi dia per 1000. Lanjut, ini tadi contoh yang Kak Humay kasih. Nyatakan pecahan 3/4 dalam bentuk desimal, persen, dan per mil. Kalau dalam bentuk desimal, 3/4 sama dengan 75/100, maka 3/4 sama dengan 0,75. Nyambung nggak nih? 3/4 sama tadi caranya. 3/4, pecahan 3/4 itu sama aja dengan 3, bisa 3/4 itu sama aja dengan 3 dibagi 4. Caranya sama aja. 4. 3 nggak bisa dibagi 4 ya kan? Kita tambah nolnya lagi di sini. Jadinya 30. Kita kasih koma di belakang angka. 4 kali berapa yang mendekati hasilnya 30? Berapa, Rai? 4 kali dikali 7 ya. 4 dikali 7 hasilnya 28. Kita tulis di sini 8. 30 dikurangi 28. 2. 2 bisa dibagi 4 nggak? Nggak bisa. Kita tambahin lagi 0 di sini. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi 0. 20 dikurang 20 hasilnya 0. Jadi 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. Hasilnya 0,75. Kalau kita nyatakan dalam persentase, nih 0,75 ini kan desimal. Ini disebutnya desimal. Aduh, duh. Nah, ini disebutnya desimal. Desimal. Nih, ini disebutnya desimal ya. 0,75 disebutnya desimal. 3/4 disebutnya pecahan. Lalu kita mau ngubah dia ke persen. Ini pecahan. Lalu kita mau ngubahnya ke persen. Kita tinggal lihat aja deh. Di sini kan
Kalau 53 dibagi 100 hasilnya 0,53. 0,53. Kalau 67 dibagi 100 hasilnya 0,67. Jadi kalau di sini 0,75 berarti persennya yaitu 75/100 atau 75%. Sama dengan sama dengan 75/100 atau sama dengan 75%. Sampai sini paham nggak Abdillah? Abdillah, Rai. Paham. Kalau paham berarti kerjakan soal berikut. 6/10. Ini per ya? Lima per 10. Nomor 1 ya. Nomor 1. Pas. 6/8. Per 20. Ya, boleh dikerjain. Ditulis desimalnya plus persennya. Hitunglah. Hitunglah pecahan berikut menjadi berikut ke dalam bentuk desimal dan persen. Ya, boleh. Silakan Rai. Nah nih, ini ada Kak Abdillah nih Rai. Jadi nanti kalau misalnya Rai bingung tugasnya apa, bisa ditanyain sama Kak Abdillah. Ya, boleh kenalan dulu sama-sama paket B. Cuma kalau Kak Abdillah itu kelas 9. Untuk Abdillah langsung mengikuti aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Oh ya, Kak Humay tunggu 3 menit. Jadi jam 15.12. Udah, Bu. Oke, udah selesai ya? Udah. Yang nomor 1 itu 50%, yang nomor 2 75%, yang nomor 3 25%. Desimalnya, kalau yang nomor 1 hasilnya berapa? Desimal. Hah? Dalam bentuk desimal? Yang desimal yang 1 0,5, yang nomor 0,5, 2 itu 0,75, 0,75, yang 3 itu 0,25.
0,25. Eh, Oke, 25. untuk persennya ini Nomor 1 50 50%. 50 apa 5%? 50%. 50%, betul nih. 50% apa 5%? 50%. Kalau nomor 2, 50%. kalau nomor 2, Nomor 2 75%. 75%. Nomor 3, 25%. 25%. Gimana Kak Abdillah? Kak Abdillah udah selesai atau belum? Kak Abdillah, suaranya kedengaran nggak Kak? Nah, ini Rai betul semua ya. Jadi 5/10 itu desimalnya 0,5, maka persennya 50%. 6/8 0,75, hasilnya 75%, 5/20, desimalnya 0,25, hasil persennya yaitu 25%. Bagus. Rai cepet nangkepnya. Nangkap. Nah, oke. Kita lanjut ke penjumlahan. Kalau penjumlahan itu ada penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, ada juga penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk pecahan sejati dengan penyebut sama, hasil penjumlahannya adalah pembagiannya saja yang dijumlahkan sedang penyebutnya tetap. Untuk pecahan campuran dengan penyebutnya sama, hasil penjumlahannya adalah jumlah bagian utuhnya dan jumlah bagian pecahannya. Kalau untuk yang tidak sama, maka jika penyebutnya tidak sama, sebelum melakukan penjumlahan, penyebut-penyebut pecahannya disamakan terlebih dahulu, bisa menggunakan KPK. Kalau untuk pecahan campuran, maka hasil penjumlahannya adalah jumlah dari bagian utuh yang digabung dengan jumlah dari bagian pecahannya. Setelah kedua pecahan tersebut disamakan penyebutnya. Jadi kalau yang sama itu bisa langsung dijumlahkan aja, tapi kalau yang berbeda pecahannya atau penyebutnya beda, itu dia harus disamakan dulu penyebutnya. Nih contohnya. Ini yang di atas namanya pembilang, yang di bawah penyebut. Ini contoh pengurangan. Nah, sebagian dari pecahan, hasil pengurangannya /adalah sisa dari pecahan semula setelah diambil sebagian dari pecahan semula tersebut. Langkah-langkahnya. Contoh misalnya 2/3 dikurang 1/2. Maka penyebutnya nih, itu dicari KPK-nya dulu untuk menyamakan penyebutnya. Nah, KPK dari 2 itu kita cari dulu nih, 2, 4, sama 6. 3 juga begitu, 3 dan 6. Nah, kalau udah ketemu sama nih, sama-sama 6, berarti KPK-nya 6. 2 sama 3 itu KPK-nya 6. Maka itu disamakan penyebutnya. Nah, jadi seperti ini. 2/3 min 1/2 sama dengan penyebutnya udah sama-sama 6. Maka 6 dibagi 3, hasilnya kan 2. 6 dibagi 3, dikali 2, yaitu 4. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Dikali 1, jadi 3. Udah sama penyebutnya. Kalau udah sama penyebutnya, bisa langsung dikurangi. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1/6. Contoh misalnya gini. Contoh.
Ini misalnya 2/4 ditambah ditambah 4/8. Ditambah 4/8. Kita cari nih KPK-nya. KPK penyebutnya ya, bukan KPK pembilangnya, penyebutnya. Penyebutnya kalau 4 sama dengan, berarti 4,6,8. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8. 4,8. 4,8. Nah, kalau 8, itu bisa langsung 8 kali 1, 8. Jadi di sini udah ketemu nih yang sama-sama 8 kan? Sama-sama 8. Jadi kita taruh penyebutnya 8. Maaf ya agak lama ya. Tulis rumusnya agak agak susah memang. Di sini 8 ditambah di sini 8. Jadi udah sama nih penyebutnya. Caranya berarti 8 untuk mengetahui jumlah bilangan hasil bilangannya ini berapa, kita cara menghitungnya yaitu 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikali 2. Jadi tuh untuk mengetahui bilangan yang ada di sini, itu hasilnya berapa? Itu 8 dibagi 4, hasilnya kan 2 dibagi. Hasilnya kan 2. Nah, 2 ini dikaliin pembilangnya. Dikali 2, dikali 2, hasilnya 4. Maka di sini ditulis 4. Lalu yang ini juga sama. 8 8 dibagi 8, hasilnya 1. Hasilnya 1. 1 dikali dengan 4. Hasilnya 4. Maka udah sama nih. Udah sama penyebutnya. Maka kalau udah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan. Tinggal kita jumlahkan. 4 dikali 8 hasilnya, 4 ditambah 4 hasilnya 8. 8/8 hasilnya, 8 dibagi 8 sama dengan 1. Udah deh selesai. Sampai sini paham? Sampai sini paham nggak, Rai? Paham. Oke. Kalau paham, tugas. Tugas. Dah, 2 soal ini. Boleh Abdillah sama Rai dikerjakan. Aku Mai tunggu 3 menit. Jadi jam 15.26 sudah selesai ya.
Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Dijabarin satu-satu. Ini penyebutnya berapa? Oke. Jawaban yang nomor 1, 15/16. 15/16. Ya. Yang Udah jawaban 16 nih. nomor 2 itu 34/35. 34/35. Ya. Dengan 35 ya. 12/35. 34/35. 34/35. 35, oh ya 34/35. 35 dibagi 5, 7. 7 kali 2, 14. 35 dibagi 7, 5. 5 kali 4, 20. Ya, 34/35. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Abdillah dan Rai. Nggak ada. Nggak ada, oke. Nggak ada Abdillah. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku mau tutup ya. Sampai sini. Sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan hafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.